Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada yang menyaksikan pelayanan firman Tuhan melalui channel YouTube Marturia Jemaat Bukit Kasih, Girian Permai, wilayah Bitung 13. Renungan firman Tuhan saat ini merupakan perenungan Gereja Masehi Injili di Minahasa sepanjang minggu berjalan mulai tanggal 5 sampai dengan 11 Mei 2024 yang terambil dalam Ulangan 24 ayat 10 sampai 15 dengan tema bulanan Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami, dan tema mingguan jangan menahan upah. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas segala kasih dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini dan terus menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk belajar firman-Mu dari dalam Alkitab. Kami bermohon hikmat Tuhan, Roh Kudus Tuhan menuntun kami, sehingga firman Tuhan boleh kami pahami, terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-15 dengan perikop melindungi sesama manusia. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, engkau tidak boleh masuk ke rumahnya untuk mengambil jaminan darinya. Engkau harus berdiri di luar dan orang yang kau beri pinjam itu harus membawa jaminan itu keluar kepadamu. Jika orang itu miskin, janganlah engkau tidur dengan barang jaminannya. Kembalikanlah jaminan itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan jubahnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras buruh upahan yang sengsara dan miskin, baik ia saudaramu maupun pendatang di negerimu, di kotamu. Pada hari itu juga engkau harus membayar upahnya sebelum matahari terbenam, karena ia orang miskin dan hidupnya bergantung pada upah itu. Jangan sampai ia berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Demikian firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 10 sampai 15. Kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat dengan tema bulanan Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami. Tema mingguan, jangan menahan upah. Alasan pemilihan tema. Tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional di Indonesia, dan Hari Buruh dijadikan hari libur nasional. Di beberapa negara disebut May Day. Sebagai perayaan Hari Buruh berkaitan dengan perjuangan kelas pekerja untuk meraih kendali ekonomi politis. Hari bersejarah para buruh dan pekerja memperjuangkan hak-hak mereka. Banyak persoalan yang dihadapi para buruh, antara lain masalah jam kerja, nominal upah, dan pemutusan kerja secara pihak. Berkaitan dengan pengupahan menjadi topik yang hangat. Upah tentu berkaitan dengan kesejahteraan dan produktivitas kerja buruh. Dalam KBBI, upah didefinisikan sebagai uang dan lain sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu dalam rentang waktu tertentu
dan berdasarkan kesepakatan bersama. Di daerah-daerah ada upah minimum atau upah paling rendah yang menurut undang-undang harus dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja. Dalam pelaksanaan pembayaran upah, kadang terjadi pelanggaran atas kesepakatan, seperti pembayaran tidak tepat waktu, juga ada yang tidak dibayar secara penuh. Gaji sebagian ditahan atau ada pemotongan-pemotongan yang tidak masuk dalam kesepakatan. Bahkan ada yang tidak dibayar. Berkaitan dengan pengupahan tentu berkaitan dengan dunia pekerjaan. Jadi juga tidak melulu hanya soal buruh, misalnya buruh pabrik, melainkan untuk semua bidang pekerjaan. Adanya masalah ketidakadilan bagi para pekerja dalam masyarakat. Tekanan bagi kaum yang termarginal dan keterlambatan pengupahan dalam dunia pekerjaan. Bahkan ada yang bekerja tetapi tidak dibayar seperti sudah diuraikan di atas. Maka gereja harus berperan dalam mengkritisi hal-hal yang berkaitan dengan teologi sosial. Paling tidak dalam pemberitaan firman mengabarkan kabar sukacita bagi para pekerja atau buruh dan kaum lemah, dan mengingatkan para pemberi kerja untuk berbuat adil. Maka dipilihlah tema pada minggu yang berjalan ini, jangan menahan upah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pembahasan teks Alkitab. Kitab Ulangan ditulis oleh Musa sekitar 1405 sebelum Masehi, berisi segala sesuatu yang sudah disampaikan Musa sebelumnya kepada bangsa Israel ketika mereka masih jauh dari Kanaan dan dimuat dalam kitab Keluaran. Musa menulis kembali semua perintah yang diterima dari Tuhan Allah untuk dijalankan bangsa itu ketika pengembaraan Israel akan segera berakhir. Sebagian besar angkatan yang akan memasuki tanah Kanaan adalah generasi baru. Mereka tidak mengingat Paskah yang pertama, penyeberangan Laut Teberau, juga pemberian 10 hukum di Gunung Sinai. Kitab Ulangan memuat pula amanat pemisahan Musa yang mengulas kembali dan memperbaharui perjanjian Tuhan Allah dengan generasi baru Israel. Kitab Ulangan diwariskan sebagai dokumen perjanjian yang dibacakan seluruhnya di hadapan seluruh bangsa Israel setiap 7 tahun. Kitab Ulangan berisi 34 pasal menguraikan riwayat di padang gurun, lalu menyampaikan ketetapan dan perintah. Ada bagian dalam aturan yang Musa sampaikan, berbicara tentang teologi sosial. Musa berbicara tentang bagaimana kehidupan itu harus berjalan dalam kehidupan bersama. Musa memberi jawab terhadap masalah-masalah sosial yang berpihak kepada orang-orang yang termarginalkan. Khusus teks bacaan Ulangan 24 ayat 10-15 membahas beberapa hal yang berkaitan dengan pinjaman orang miskin, upah orang miskin, dan haknya anak yatim, janda, serta orang asing. Dalam hal pinjam-meminjam, lumrah ketika disertai dengan jaminan atau gadai. Demikian di Israel, namun ada etika yang menyertainya untuk mengambil jaminan atau gadai. Musa mengingatkan bahwa tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah, melainkan harus menunggu berdiri di luar dan orang yang meminjam yang akan memberi sendiri gadaian itu. Artinya, barang jaminan tidak boleh diminta dengan paksa, melainkan harus diberikan dengan sukarela. Barang jaminan diberikan beragam, ada dalam bentuk ladang, kebun anggur, rumah, dan jubah.
Orang miskin memberikan jaminan berupa jubah atau kain, dan tidak jarang kain itu dipakai sebagai selimut untuk tidur pada malam hari. Karena itu, gadaian itu sudah harus dikembalikan sebelum matahari terbenam. Keadaan dalam kemiskinan, tempat tinggal yang buruk di malam hari, cuaca sangat dingin akan mempengaruhi kesehatan, dan hal ini akan menambah penderitaan orang tersebut. Dengan mengembalikan jubah sebelum matahari terbenam pada malam hari, peminjam bisa memakainya. Dengan demikian, Alkitab berbicara, ada berkat bagi yang mengembalikan gadai berupa jubah atau kain sebelum matahari terbenam. Bahkan orang yang mengembalikan gadai sebelum matahari terbenam di hadapan Tuhan adalah orang yang dibenarkan. Dalam hal sistem bekerja dan pembayaran upah di Israel, ada pekerja yang bekerja sebagai pekerja harian. Dengan demikian upahnya diberikan pada hari itu. Walaupun ada juga sistem upah tahunan seperti Yakub yang bekerja di rumah Laban untuk mendapatkan Rahel. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, istilah upah atau sakar dalam Perjanjian Lama berasal dari kata SKR yang dapat ditemukan dalam bahasa Ibrani, Fenisia, Aram, Arab, dan Ethiopia. Sebagai kata kerja, SKR berarti melibatkan, menggaji seseorang untuk aktivitas tertentu. Penduduk asli atau pendatang asing di Israel juga diupah atas jasa dan kerja. Mereka bekerja sebagai gembala, pemanen, atau pengumpul anggur. Perlakuan yang tidak pantas bagi para pekerja menjadi tanda awas bagi para majikan. Masyarakat Israel pada fase awal dan masih hidup nomaden tidak terbiasa bekerja upahan, dan bahkan setiap keluarga punya tanah dan mengerjakannya untuk bertahan hidup. Namun seiring perjalanan waktu, terjadi perkembangan perekonomian, perdagangan, dan kontak dengan pihak luar, terbentuklah kelas-kelas ekonomi dalam masyarakat. Dengan munculnya kelas masyarakat ini, maka pekerja yang digaji atau diupah pun berkembang dengan keahlian yang beragam. Sebagai imbalan mereka diupah dengan perak atau perunggu. Pada abad 8 sebelum Masehi, sebagaimana dalam Yesaya 5 ayat 8, banyak pemilik tanah digusur dari tanah pusakanya dan membiarkan mereka ditimpa utang hanya dapat dilunasi dengan jalan menjadi hamba pekerja atau budak, seperti ditulis dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Seiring perjalanan waktu, beberapa keluarga menjadi miskin dan kehilangan tanah yang mengharuskan mereka bekerja untuk diupah. Musa secara tegas memperingatkan orang-orang secara ekonomi mapan, punya jabatan dan kekuasaan untuk berperilaku yang baik, memperlakukan pekerja harian yang miskin dan menderita secara beretika. Pekerja harus diperlakukan secara adil, tidak diperas tenaga mereka dan dipermalukan, melainkan membayar upah tepat waktu, yaitu sebelum matahari terbenam. Tidak boleh menunda pada hari berikutnya. Ini aturan yang harus dilakukan, yang tujuannya agar pekerja tersebut dapat memenuhi kebutuhan makanan untuk dirinya dan kebutuhan bagi keluarga. Orang yang bekerja dan tidak mendapatkan upah sesuai kesepakatan akan menimbulkan kesedihan, penderitaan, dan duka, apalagi mereka sebagai pekerja harian atau kerja sehari untuk makan sehari. Mereka akan berdoa menyampaikan keluh kesah kepada Tuhan Allah
dan air mata mereka sampai kepada Tuhan akan menjadi bara api tersendiri bagi penahan upah. Tindakan menunda memberi upah pun akan menjadi dosa bagi pelakunya. Makna dan implikasi firman. Pertama, tidak semua orang lahir di dunia sebagai orang beruntung. Ada yang terlahir dari keluarga orang tua yang ekonomi mapan, memiliki pekerjaan yang menjanjikan, punya aset berupa properti dan banyak warisan, sehingga kebutuhan hidup secara ekonomi cukup, bahkan berlebihan. Namun Tuhan Allah sangat memberi perhatian kepada orang yang lemah ekonomi, janda, anak yatim, dan orang asing yang sulit memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup layak dan bermartabat sebagai ciptaannya. Kedua, hidup dalam kemiskinan pastilah bukan pilihan hidup. Maka apapun keadaan orang yang miskin dan berutang tidak boleh diperlakukan secara tidak bermoral, karena mereka adalah sesama ciptaan Tuhan Allah yang segambar dengannya. Merusak harkat dan martabat sesama ciptaannya berarti menghina penciptanya. Oleh karena itu, Tuhan Allah akan memberkati dan membenarkan pihak pemberi pinjaman jika memberikan solusi dan jalan keluar terhadap peminjam yang tidak berdaya. Ketiga, dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat kita melihat atau kita mengalami bagaimana praktik pinjaman meminjam, praktik pinjam meminjam. Ada kalanya barang gadaian, apakah mobil, motor, diambil paksa oleh penagih hutang atau debt collector. Tidak jarang terjadi kekerasan, harusnya melibatkan pihak keamanan, bukan main hakim sendiri. Juga ada yang sengaja masuk rumah tanpa permisi, mengambil barang apa saja yang dapat diambil di rumah orang yang berutang dengan mengabaikan etika dan sopan santun sehingga mereka dipermalukan. Keempat, terkadang didapati pengupahan yang tidak tepat waktu atau sengaja ditunda-tunda, padahal sudah dapat dibayar. Hal dipandang biasa tanpa ada perasaan bersalah dan berdosa. Mungkin orang yang bersangkutan diam saja, tidak mengeluh kepada kita atau kepada orang lain, tetapi siapa yang tahu kalau ia bicara kepada Tuhan Allah, ketika doanya dikabulkan, maka Tuhan Allah akan bertindak dalam keadilannya. Kelima, sebagai orang Kristen, firman Tuhan mengingatkan kita baik kepada pemberi kerja maupun kepada pekerja bahwa kita adalah sesama ciptaan Tuhan Allah yang segambar dengannya. Kita harus menjaga harkat dan martabat manusia ciptaannya. Dengan jalan pemberi kerja harus bersikap adil dan beretika, tetapi juga pekerja harus mengerjakan pekerjaannya secara tuntas, dengan baik, dan bertanggung jawab. Demikianlah bacaan perenungan lewat MTPJ telah selesai, dan mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, boleh lagi memperkenankan kami belajar firman-Mu yang mengingatkan kepada kami agar jangan menahan upah pekerja, serta memperhatikan dan mengasihi orang miskin yang meminjam untuk diperlakukan dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.